Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, kalau Alkitab keseringan dibahas ya bisa saja lama-kelamaan semakin banyak yang murtad saudara dalam Tuhan ketika mereka sering mendengar bahkan membaca secara langsung ayat-ayat Alkitab. Seperti di video berikut di mana seorang ustadz membahas Alkitab, bahkan dia menyuruh muridnya atau jamaahnya membaca beberapa ayat Alkitab. Nah, saudara dalam Tuhan, sebenarnya kurang bagus ya, karena harusnya mereka bahas kitabnya mereka, bukan Alkitab. Nah, saudara, mari kita melihat videonya terlebih dahulu dan pastikan tekan tombol like, tekan tombol subscribe, dan yang lebih penting share video ini sebanyak-banyaknya supaya menjadi berkat bagi banyak orang, dan melalui video ini semakin banyak yang sadar bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sekarang Roma pasal 6 ayat 24. Nah, ya, monggo. Boleh saya tahu di mana? Maka dia akan menunjukkan di mana, Mas Riji? Masih ingat? Roma pasal 5 ayat 12 dan Roma pasal 6 ayat 24. Nanti sampean sambung. Apa sih, Mas, Roma itu? Setahu saya, Mas, karena salah satu pendiri atau Tritunggal yang ada di 5:12. Salah satu Trimurti yang ada di Gontor ini namanya Kiai Sahal. Beliau ini selain hobinya musik, beliau juga hobinya olahraga. Nah, karena kiai saya hobinya olahraga, sepak bola, saya pun penggemar sepak bola, Mas. Yang saya tahu itu AS Roma. Kesebelasan AS Roma di Italia. Nah, kalau saya sudah nonton sepak bola, mesti saya nyanding. Apa nyanding itu? Hah? Iya, ditemani biskuit Roma. Kadang Roma kelapa, Roma kepala, dan sebagainya itu. Apa sama seperti itu Roma itu? Ngawur aja kamu ini, Mbak. Ya beda lah, Roma ini loh, Mbak. Nah, coba dibacakan siapa yang suaranya paling lantang dan merdu. Kalau lantang saja banyak, saya cari yang lantang dan merdu. Aisyah adinda kita, monggo Mbak Aisyah dibacakan. Ya, sekarang Roma pasal 6 ayat 24. Nah, ya, monggo. Ini dalilnya yang ditunjukkan. Jadi cara membacanya seperti itu ya. Jadi nanti kalau Ustadz Kainama ngajar biar tidak asing lagi nanti. Jadi Roma pasal, kalau mau lengkap, surat kiriman Paulus kepada jamaah di Roma pasal 6 ayat 23. Jadi jangan membacanya Roma 6 dibagi 13. Baik, salam Tuhan, untuk videonya kita sudah simak ya bagaimana seorang ustadz di video tadi ya ceramah, tetapi yang dibahas adalah Alkitab. Harusnya yang dia bahas adalah kitabnya dia gitu loh. Bahkan dia menyuruh jamaahnya ya membaca beberapa ayat Alkitab, khususnya dalam kitab Roma. Nah, saudara dalam Tuhan, menurut saya sih ya bagusnya Ustadz ini membahas kitabnya ya. Jangan membahas Alkitab di depan jamaah masjid, karena ya kurang baik gitu loh. Itu kan kitabnya kami sebagai orang Kristen. Tetapi di lain sisi saya juga bersyukur saudara dalam Tuhan ya, melalui Ustadz ini jamaahnya bahkan beberapa orang tadi langsung membaca ayat-ayat itu, dan yang lain mendengarkan dan melihat di layar tentang ayat-ayat Alkitab. Dan bagi saya ini luar biasa ya, secara tidak langsung mereka sudah diperkenalkan dengan beberapa ayat Alkitab, khususnya dalam kitab Roma. Dan semoga apa yang mereka
baca tadi memberkati mereka, membuat mereka semakin sadar dan semakin mengerti bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, ya. Dan saudara dalam Tuhan, ayat yang mereka baca tadi tentang pesan Paulus bahwa upah dosa adalah maut, namun kasih karunia Tuhan adalah keselamatan. Artinya bahwa ketika kita berada di dalam dosa, dibelenggu oleh dosa, maka upah kita adalah maut. Dalam Tuhan artinya kematian kekal di dalam neraka. Tetapi melalui kasih karunia Tuhan Yesus, ya, Dia datang ke dunia ini membawa kasihnya yang besar, menyatakan kasihnya bagi umat pilihannya, sehingga orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus Kristus telah menyelamatkan kita yang percaya kepadanya melalui kedatangannya di dunia ini, ya, kematiannya di atas kayu salib, dan kebangkitannya dari antara orang mati di hari yang ketiga, dan setelah itu dia naik ke surga. Saudara dalam Tuhan, kematian dan kebangkitannya itu, ya, memerdekakan kita sebagai orang-orang percaya. Itulah yang mereka bahas di video tadi, atau ayat yang mereka bicarakan di video tadi, ya, bahwa kasih karunia Tuhan Yesus itu begitu besar. Kenapa saya jelaskan ini? Untuk meluruskan daripada pernyataan seorang ustadz di video tadi. Mungkin saja dia membahas hal ini bukan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saudara Tuhan. Mungkin ada tujuan lain lah, supaya orang yang mendengarkan ceramah daripada ustadz ini tidak salah mengerti tentang ayat ini. Maka saya merasa perlu untuk menjabarkan daripada inti daripada ayat yang mereka baca tadi di dalam kitab Roma. Jadi inti ayat ini adalah tentang kasih karunia Allah, kasih karunia Tuhan. Bagaimana Tuhan datang ke dunia ini di dalam Yesus Kristus, membawa keselamatan bagi orang percaya kepadanya, ya, sehingga kita tidak lagi berada di dalam dosa. Ya, kalau kita berada dalam dosa, ya, firman Tuhan mengatakan upah kita adalah maut, upah kita adalah kematian kekal dalam neraka. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan, terkhusus buat anak Tuhan, Yesus Kristus telah datang ke dunia ini menyelamatkan saya dan saudara. Supaya apa? Supaya kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah tujuan Tuhan datang ke dunia ini, ya. Dan tidak hanya itu, Yesus juga memberikan kita jaminan keselamatan, ya. Dia mengatakan bahwa Dia yang mempunyai sorga, Dia pergi kepada Bapanya menyediakan sorga bagi saya dan saudara yang percaya kepadanya. Yesus juga memberikan jaminan bahwa hanya melalui Dia orang bisa masuk sorga. Ketika Dia berkata bahwa Dia adalah jalan dari kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang bisa masuk sorga kalau tidak melalui Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita sebagai anak Tuhan ya bersyukur. Artinya kita dijamin masuk surga ketika kita meninggalkan dunia ini, ketika kita hidup dalam Kristus dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, dan juga melakukan segala firman-Nya di dalam Alkitab, ya. Nah, saudara dalam Tuhan, ya, saya tidak terlalu panjang lebar memberikan pesan melalui video ini. Semoga penjelasan singkat ini memberkati kita, dan sekali lagi semoga jamaah ustadz tadi yang membaca beberapa ayat Alkitab, ya, diberkati dengan ayat-ayat yang mereka baca, sehingga di kemudian hari mereka mengerti bahwa ayat itu tentang kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang besar bagi orang percaya kepadanya. Nah, saudara dalam Tuhan, selebihnya silahkan tulis tanggapan saudara di kolom komentar. Tuliskan tanggapan yang baik, yang positif, terutama tanggapan yang memuliakan Tuhan, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.